Emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Menurut Howard Gardner, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Aspek kecerdasan emosional. Nah, aspek ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada mengenali emosi diri, yang kedua ada mengelola emosi, yang ketiga ada memotivasi diri sendiri, yang keempat ada mengenali emosi orang lain, dan yang kelima ada membina hubungan. Kita langsung saja membahas yang pertama, ada mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Ahli psikologi juga menyebutkan bahwa kesadaran diri sebagai metamod, yakni kesadaran seseorang akan emosinya diri sendiri. Yang kedua ada mengelola emosi. Nah, mengelola emosi ini merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu tersebut. Yang ketiga ada memotivasi diri sendiri. Nah, memotivasi diri sendiri ini mempunyai tujuan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati serta memiliki perasaan motivasi yang sangat positif. Yang keempat ada mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain disebut juga dengan empati. Menurut Bulema pada tahun 2002 menyebutkan bahwa kemampuan seseorang dalam mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan dalam empati terhadap seseorang. Yang terakhir ada membina hubungan. Nah, dalam membina hubungan ini harus dimiliki keterampilan untuk menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Keterampilan berkomunikasi merupakan dasar dalam membina hubungan. Komponen kecerdasan emosional. Psikolog Daniel Goleman menyebut ada 5 komponen yang berperan krusial dalam meningkatkan kecerdasan emosional seseorang, yaitu 1. Self-awareness atau kesadaran diri. Memiliki self-awareness atau kesadaran diri untuk menyadari dan memahami emosi diri sendiri adalah bagian krusial dari kecerdasan emosional. Yang kedua, self-regulation atau regulasi diri. Memiliki kecerdasan emosional tentu menuntut untuk bisa meregulasi dan mengatur emosi, tapi bukan berarti harus menahan atau menyembunyikan apa yang dirasakan. Lebih tepatnya, harus bisa menemukan waktu dan tempat yang tepat dalam mengekspresikan emosi. Yang ketiga, kemampuan sosial. Mampu berinteraksi sosial dengan baik tentu berperan penting dalam tingkat kecerdasan emosional seseorang. Yang keempat, empati. Empati merujuk pada kemampuan dalam memahami apa yang orang lain rasakan. Namun bukan hanya mampu mengendalikan kondisi emosional saja. Empati juga meliputi bagaimana respon kamu terhadap orang lain berdasarkan informasi tersebut. Nomor 5, motivasi. Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi umumnya termotivasi oleh hal-hal lebih dari penghargaan eksternal seperti ketenaran, uang, pengakuan, atau pujian. Mereka akan memiliki keinginan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan di dalam dirinya seperti mencari penghargaan internal atau bisa menyelaraskan diri dengan sebuah aktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, menurut Goleman, yaitu ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam individu yang dipengaruhi oleh keadaan emosi otak seseorang.
Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu dan mempengaruhi atau merubah sikap dari pengaruh eksternal sendiri. Faktor ini bersifat tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti massa, media, baik cetak maupun elektronik, dan informasi lanjutan melalui layanan satelit. Yang kedua ada menurut Agustin, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor pelatihan emosional, yang ketiga ada faktor pendidikan. Faktor psikologis adalah faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor eksternal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi. Yang kedua faktor pelatihan emosional. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang mengarah ke pembentukan nilai. Reaksi emosional bila diulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Pengendalian diri tidak akan terjadi bila tanpa pelatihan. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran individu untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Individu mulai dikenal dengan berbagai emosi dan cara mengelola melalui pendidikan. Pendidikan berlangsung tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kecerdasan emosi pada intinya adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Allah memerintahkan kita untuk menguasai emosi-emosi kita, mengendalikannya, dan juga mengontrolnya. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Pengertian perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Kemudian kita lanjut ke indikator perkembangan sosial anak. Nah, dalam indikator perkembangan sosial anak ini dibagi menjadi 3, yaitu menunjukkan rasa percaya, yang kedua ada menjaga diri sendiri dari lingkungan, yang ketiga ada mau berbagi, menolong, serta membantu teman. Tahap perkembangan sosial anak. Menurut Jahja, tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Masa kanak-kanak awal, usia 0 sampai 3 tahun. Subjektif, masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain. Belajar berbagai macam gerak olah tubuh, pengenalan terhadap lingkungannya. Contohnya, merangkak, belajar berdiri, memperhatikan orang sekitar saat berinteraksi. Yang kedua, masa krisi 3 sampai 4 tahun. Third alter, masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir 4 sampai 6 tahun. Subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Nomor 4, masa anak sekolah 6 sampai 12 tahun. Objektif. Masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Nomor 5, krisis kritis 12 sampai 13 tahun.
prepuber. Anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi, lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. D. Aspek perkembangan sosial anak. Aspek perkembangan anak sesungguhnya telah dimulai sejak bayi dilahirkan. Dari segi sosial, kedekatan bayi dengan orang dewasa adalah langkah awal menuju tahap-tahap perkembangan sosialnya. Perkembangan sosial mengacu kepada perkembangan kemampuan anak dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Pada awalnya, anak hanya mengenal orang-orang yang berada di dekatnya, seperti pengasuh, kakak, adik, dan orang lain yang tinggal serumah dengannya. Seiring dengan pertambahannya usia, ia akan mengenal orang di luar rumah dan perlu diajari aturan-aturan dalam bersosialisasi, seperti sopan santun, disiplin, dan lain sebagainya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama ada sikap dan temperamen. Para pakar sepakat bahwa sikap dan temperamen yang dimiliki anak sebenarnya adalah wujud dari ekspresi dirinya. Yang dimaksud dengan sikap di sini adalah hasil evaluasi anak terhadap orang, objek, atau peristiwa yang sedang, sudah, atau akan terjadi. Sedangkan temperamen adalah gaya dan cara khas seorang anak dalam berperilaku dan menanggapi suatu hal. Yang kedua ada tingkat aktivitas sosial. Anak yang jarang bersosialisasi cenderung memiliki sifat pendiam, sedangkan anak yang tingkat aktivitas sosialnya tinggi biasanya memiliki karakter supel dan aktif. Yang ketiga ada contoh dan panutan. Sebagai bagian dari pengembangan sosial emosional anak, dia akan banyak meniru dan bereksperimen dengan berbagai perilaku untuk tahu mana yang dapat diterima dengan baik secara sosial. Karena itulah, bagi anak yang masih banyak melakukan imitasi dalam proses pembentukan karakter dan pencarian jati diri, pengaruh orang tua serta orang lain yang ada di sekitarnya sangatlah besar.